Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, jumpa lagi dengan ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan satu di antara materi yang ada dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Apa yang maksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Observasi itu sama juga dengan pengamatan. Jadi kalau laporan hasil observasi berarti laporan dibuat berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa kesenian, dan kebudayaan. Teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Setiap informasi yang didapat juga harus disajikan atau ditulis secara objektif dan sesuai fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak menurut opini sang penulis, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Berarti menggambarkan suatu objek secara keseluruhan. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Berarti nanti objek yang ada dalam teks observasi itu harus satu, tidak boleh lebih dari satu karena akan mengakibatkan pembaca akan ragu atau tidak paham dengan apa yang akan dijelaskan. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Berarti tidak boleh hanya menurut saya atau menurut dia, itu adalah opini. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Berarti teks yang dibuat adalah penelitian yang terbaru. Keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang keenam, saling berkaitan dengan berhubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Berarti setiap apa yang dibahas itu harus berhubungan. Dan tidak boleh ada kalimat yang rancu atau meragukan. 8. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Berarti laporan yang dibuat tidak ada membuat laporan penutupnya. 9. Menitikberatkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dan ciri-ciri keadaan secara umum. Ke-10. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Berarti laporan itu harus sesuai susunannya berdasarkan strukturnya. 11. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Berarti teks laporan tersebut harus berdasarkan fakta yang sudah ditemukan, fakta yang sudah kita lakukan, yang sudah kita temukan melalui pengamatan yang sudah kita lakukan, tanpa adanya opini atau pendapat dari penulis. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dan fungsi teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi tersebut bisa untuk diri kita sendiri dan bisa untuk orang lain. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan lainnya secara umum
Yang pertama untuk penelitian. Kedua, untuk memberikan informasi tertentu. Ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan. Keempat, untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Kelima, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Keenam, untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Misalnya kita mempunyai suatu permasalahan, kita bisa melihat dari teks laporan hasil observasi. Atau kita mengadakan penelitian atau memberikan informasi terbaru. Nah, kita bisa memberikan teks laporan hasil observasi tersebut bagi yang membutuhkan. Selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri juga maupun orang lain. 1. Sebagai bahan penelitian. 2. Sebagai sumber yang dapat dipercaya. Karena berdasarkan fakta, berarti teks laporan tersebut bisa dipercaya. Yang ketiga, sebagai laporan tugas dari kegiatan pengamatan. Keempat, sebagai dokumentasi. Kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam sebuah pengamatan. Sekianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan untuk video selanjutnya, Ibu akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks laporan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.